pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Kamis 18 April 2024 dengan sari berita. Pihak Takhta Suci Vatikan pastikan Paus kunjungi Indonesia awal September 2024. Virus ASF kembali menyerang ternak babi di Kabupaten Manggarai Barat. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pihak Takhta Suci Vatikan telah mengkonfirmasi bahwa Sri Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada bulan September 2024. Laporan Rosa Dalima. Supaya Takhta Suci Vatikan itu memiliki gambaran yang lebih sempurna tentang Indonesia. Kunjungan yang akan berlangsung dari 3 hingga 6 September 2024 akan menjadi sorotan utama bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Kepada RRI di Florata Rabu pagi, pejabat resmi Diskateri untuk Dialog Antar Umat Beragama di Takhta Suci Vatikan, Pater Dr. Markus Solo Kebuta SPD menjelaskan, kunjungan Sri Paus ke Indonesia adalah suatu kegembiraan besar bagi Gereja Katolik Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dikatakan Pater Markus yang juga Wakil Presiden Yayasan Nostra Aetate Indonesia sebagai negara dengan mayoritas agama Islam akan menjadi tuan rumah bagi Sri Paus, memberikan peluang besar untuk meningkatkan visibilitas Indonesia di panggung internasional. Pater Markus juga menyoroti jika kunjungan ini membawa pesan moral dan keagamaan yang penting bagi umat Katolik di Indonesia. Kunjungan silaturahmi, kunjungan kerjasama, dukungan moral yang sudah ada sejak dulu, dan kita bersyukur bahwa Vatikan Indonesia selalu memiliki di sini setiap tahun tanpa henti sebuah kedutaan Republik Indonesia untuk Takhta Suci Vatikan dengan duta besarnya yang selalu diganti 3-4 tahun diganti terus dengan agama yang berbeda-beda juga. Meskipun kunjungan ini masih beberapa bulan lagi, Pater Markus mengingatkan pentingnya doa bagi kesehatan Sri Paus yang belakangan ini menjadi perhatian. Menanggapi rumor tentang kemungkinan kunjungan Sri Paus ke Kabupaten Flores Timur, Pastor Markus meminta masyarakat untuk menunggu rilis resmi dari Vatikan mengenai detail kunjungan yang akan dikeluarkan pada akhir Mei atau awal Juni 2024 mendatang. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-6 dan peringatan Hari Bumi 22 April 2024, Kampus Tanpa Dinding menyelenggarakan serangkaian kegiatan bertema pelestarian pangan lokal. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Kegiatan peringatan ulang tahun ke-6 dan peringatan Hari Bumi 22 April 2024 yang diselenggarakan oleh Kampus Tanpa Dinding bertemakan pelestarian pangan lokal akan berlangsung pada Sabtu dan Minggu 20 dan 21 April 2024 di Desa Wolofeo, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Ketua Panitia Kegiatan Maria Petra Dewa menjelaskan bahwa acara ini akan menekankan pentingnya pelestarian pangan lokal dan edukasi tentang keberlanjutan menjaga lingkungan. Salah satu kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah penanaman tanaman pangan lokal seperti sorghum dan jewawut, serta pameran benih lokal hingga diskusi dan pemutaran film dokumenter berjudul Semesta. Kegiatan peringatan hari ulang tahun Kampus Tanpa Dinding yang ke-6 adalah hari peringatan Hari Bumi yang jatuh di tanggal 22 April. Jenis kegiatannya itu yang pertama itu kami mau pelestarian pangan lokal, terus ada pameran benih pangan lokal, dan juga nobar, nonton film bersama kaum muda, film dokumenter dengan judul Semesta. Kebetulan film itu juga mengangkat soal krisis iklim. Kalau pesertanya sendiri, kami menggandeng beberapa organisasi seperti Koalisi Kopi, kemudian juga dari Umar Maklas, OMK
Onekore, dan juga kami juga melibatkan para pemuda-pemudi lokal di Desa Wolofeo. Petra menjelaskan berbagai kegiatan yang direncanakan ini tentunya bertujuan untuk mempromosikan pertanian lokal dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ende, sehingga ke depan masyarakat akan memiliki ketahanan pangannya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya pangan di sekitarnya. Kegiatan ini nantinya akan melibatkan beberapa komunitas di Kabupaten Ende, diantaranya komunitas Koalisi Kopi, Umar Maklas, OMK Santo Yosef Onekore, RMC Detusoko, dan anak muda dari Desa Wolofeo. Sedangkan pada sesi diskusi tentang bagaimana menjaga lingkungan dan pangan ke depannya, serta peran generasi muda, akan menghadirkan dua narasumber, yakni Nando Watu sebagai aktivis lingkungan dan seorang politisi muda Kabupaten Ende, serta Efrem Sega dari Koalisi Kopi Ende. Tujuannya selain daripada kami hanya untuk peringatan hari ulang tahun dan juga hari bumi, sebetulnya juga untuk memperkenalkan pangan lokal kepada teman-teman kaum muda. Nah, nanti di pameran benih itu, Kak, selain kami memamerkan benih, kami juga menyampaikan sedikit informasi berkaitan dengan mungkin nama latinnya dari pangan lokal, misalnya sorghum, terus manfaatnya itu tersendiri. Itu kemudian juga berkaitan dengan yang nonton film bersama itu adalah itu film Semesta itu adalah film yang mengisahkan tentang perubahan iklim dilihat dari segi agama, dari 6 agama di Indonesia. Nah, kita ingin menyadarkan Petra mengungkapkan kampus tanpa dinding berharap acara ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan pangan lokal sebagai bentuk ungkapan cinta kepada bumi dan juga leluhur. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Sementara itu, mengatasi bencana gagal tanam dan gagal panen, pemerintah Kabupaten Lembata mendatangkan 7,5 ton bibit jagung hibrida bagi para petani. Ferry Soo selengkapnya melaporkan. Untuk mengatasi bencana gagal tanam dan gagal panen, pemerintah Kabupaten Lembata mendatangkan bibit jagung hibrida sebanyak 7,5 ton. Pengadaan bibit ini dilakukan setelah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lembata melakukan pendataan terhadap petani yang mengalami gagal tanam dan gagal panen. Menurut rencana, bibit jagung hibrida ini akan didistribusikan setelah melalui pemeriksaan di laboratorium. Luas kerusakan tanaman jagung di Kabupaten Lembata pada musim 2023-2024 mencapai 2.704,45 hektar dari total 3.673,72 hektar luas tanam. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Kanis Tuak, mengatakan kerusakan tanaman jagung ini berdampak pada 7.932 kepala keluarga tani dengan total jumlah tanggungan dalam keluarga sebanyak 24.523 orang. Menurutnya, bibit jagung hibrida ini akan didistribusikan setelah melalui uji laboratorium. Nanti kita distribusikan ya ke petani-petani yang punya sumber air ya, ada sumur bor, ada sungai dan lain-lain, itu kita akan prioritaskan di situ. Karena di penghujung hujan ini secara teknis memang kalau kita mau tanam jagung mereka agak risiko. Jadi kita alihkan ke petani-petani yang mempunyai lahan yang ada sumber-sumber airnya. Jadi tidak hanya petani yang punya lahannya rusak, tetapi semua petani kita ingin melakukan itu. Selain pengadaan bibit untuk tanam ulang, pemerintah juga berencana mendatangkan bantuan beras dari cadangan pangan pemerintah bagi masyarakat. RRI Ende, Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur menemukan masih banyak kabupaten kota di NTT tak memenuhi syarat untuk melaksanakan uji kendaraan bermotor atau KIR. Laporan Veranda Garus. Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dari masing-masing kabupaten kota berperan penting untuk menjamin kendaraan dan menjadi garda terdepan dalam pengawasan kendaraan bermotor dalam melakukan uji berskala atau KIR.
Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bedadatan kepada RRI mengatakan, dalam melakukan berbagai kunjungan ke daerah, Ombudsman NTT selalu mendatangi UPTD pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan agar alat-alat uji utama di lokasi tersebut berfungsi dengan baik, sehingga seluruh kendaraan yang digunakan oleh masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Ini yang kami diskusikan karena banyak kabupaten kita yang tidak memiliki UPTD pengujian kendaraan atau yang sudah memiliki namun alat-alat uji utamanya banyak yang tidak berfungsi, sehingga kita pastikan bahwa banyak kendaraan kita yang berada di jalan mungkin karena tidak banyak yang diperiksa atau diuji sehingga banyak yang tidak layak jalan. Ini akan berpotensi menimbulkan kecelakaan di jalan. Darius melanjutkan, selain memastikan kendaraan yang digunakan dapat berfungsi, Ombudsman juga melakukan pengecekan di setiap terminal kendaraan, terutama untuk terminal tipe A dan tipe B atau terminal di bawah Kementerian Perhubungan, guna memastikan terminal tersebut layak sebagai terminal dengan standar pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan. Menurut teman-teman dari Balai, memang masalah transportasi darat di NTT ini kompleks kan, dan tidak mudah menyelesaikan karena kondisi geografis di NTT dan tidak sama seperti di Jawa kondisi, sehingga dia memungkinkan untuk kita paksa melaksanakan aturan dengan baik dan benar. Itu ada kesulitan-kesulitan di lapangan. Darius menekankan adapun tujuan utama dari pengujian KIR tersebut yakni untuk menjaga keselamatan, kelestarian lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Reformasi birokrasi menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Dalam upaya memperkuat kinerja dan meningkatkan efisiensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ende, penjabat Bupati Ende Agustinus Gajangasu di hadapan pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, lurah, dan seluruh pegawai pemerintah Kabupaten Ende pada hari Selasa 16 April 2024 menekankan pentingnya memahami konsep reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Dalam sambutannya, penjabat Bupati menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai langkah krusial untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memastikan kelancaran berjalannya roda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar tentang perubahan posisi seseorang, namun lebih pada perubahan paradigma dan tindakan nyata. Penjabat Bupati juga menguraikan beberapa aspek penting dalam reformasi birokrasi, termasuk disiplin kerja, peningkatan efisiensi dalam proses birokrasi, dan perubahan mindset terhadap tugas pokok sebagai aparatur sipil negara. Yang ada di otak, jangan pikir reformasi birokrasi itu mutasi orang kiri kanan. Sekda jadi jabatan pejabat bupati, kemudian mutasi orang berarti dia itu aturan. Kalau orang yang bukan sekretaris daerah, dia mutasi itu mungkin. Tadi sama-sama dengar yang saya bacakan. Mutasi itu kalau seizin Menteri Dalam Negeri. Ini saya mau jelaskan di sini. Yang mengusulkan mutasi itu adalah pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang itu kalau Pak Efrem dari pejabat Sekda, maka dia. Konsepnya itu hanya mutasi orang. Maka saya harus clearkan di sini. Yang pertama reformasi itu, pertama disiplin. Mulai 7:30, 7:30. Tidak peduli dia. 7:30, mari kita masuk 7:30. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin masuk kantor juga demikian. Pulang pun sama. Kemudian yang kedua, rombak pola. Kalau yang tadi itu birokrasinya panjang lebar, maka mari kita perpendek birokrasi. Kemudian rombak mindset. Rombak mindset ini lahan kita kerja yang kita dapat makan dari sini. Jangan sampai di sini menjadi pekerjaan sampingan. Pekerjaan tetapnya mungkin di luar, tapi pekerjaan sampingannya justru pegawai negeri. Nah, itu tidak boleh. Selain itu, penjabat Bupati juga memberikan instruksi kepada para camat untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan di wilayahnya masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi, penjabat Bupati Ende berharap agar langkah-langkah ini dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata adalah hal yang paling utama dalam membangun kawasan wisata di Kabupaten Manggarai Timur. Suimam melaporkan.
Penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan, kepada RRI Rabu 17 April 2024 mengatakan berbicara tentang pariwisata yang paling utama itu ada di Labuan Bajo karena daerah tersebut sebagai pemicu untuk pariwisata terus bergerak sampai ke daratan Flores lainnya. Dijelaskan di Manggarai Timur sendiri untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan tahun ini ada penyelenggaraan festival-festival, diantaranya Festival Pantai Ligota yang akan digelar mulai tanggal 24 sampai 27 April 2024 mendatang. Salah satu cara mengenalkannya dengan festival-festival, di antaranya dengan ada beberapa festival, tahun ini ada Festival Ligota, kita harus kenalkan dulu ke dia. Ia melanjutkan, selain festival tadi, pemerintah kabupaten juga mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, di mana dalam konsep ini masyarakat digerakkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata, terutama pembangunan desa wisata. Pembangunan pariwisata kita di Manggarai Timur itu berbasis masyarakat. Investornya itu ada di masyarakat. Dengan pengembangan desa wisata. Di beberapa desa wisata udah ada siap homestay-nya. Dia tidak perlu mendatangkan investor bangun hotel segala macam. Biar rumah tangga itu yang menyiapkan untuk kedatangan tamunya ke depan. Ditambahkan, desa wisata ini tersebar di 5 kecamatan dengan memiliki potensi yang beragam. Di antaranya, Desa Wisata Colol memiliki potensi agrowisata kopi dan atraksi wisata budaya. Desa Wisata Gololoni memiliki spot wisata buatan seperti Golo Depet, River Tubing, pertanian dan pesona Danau Ranamese. Desa Wisata Compang Dejing memiliki potensi pantai, aktivitas nelayan dan pertanian. Desa Wisata Bimo menyajikan wisata atraksi seni budaya tarian Vera, ritual adat Kebu, dan wisata pantai. Desa Wisata Nangambaur memiliki wisata pantai, pengamatan satwa langka seperti buaya, komodo, dan atraksi pertanian masyarakat. Virus ASF kembali menyerang ternak babi di Kabupaten Manggarai Barat. Selengkapnya, Rovinus Wula melaporkan. Sebanyak 5 ekor babi di Kabupaten Manggarai Barat positif terserang virus ASF, sementara 89 ekor terindikasi virus ASF berdasarkan hasil diagnosa dan dicurigai oleh petugas pada kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat, Abidin SKH, di ruang kerjanya kepada RRI pada Rabu 17 April 2024. Ia menjelaskan bahwa berkaitan virus ASF pihaknya sudah konfirmasi ke laboratorium BBVET Denpasar untuk membuktikan secara pasti apakah memang virus ASF atau tidak. Menurut hasil diagnosa para dokter hewan, wilayah Kabupaten Manggarai Barat sudah ada indikasi dan hasil terakhir yang diterima dari laboratorium BBVET Denpasar yang pasti sudah ada virus ASF menyerang Kabupaten Manggarai Barat. Memang ini ASF atau tidak, tetapi menurut diagnosa dari para dokter hewan, di sini ini sudah ada indikasi. Ya, hasil terakhir yang saya terima itu dari BBVET ada yang pasti ASF itu 5 kemarin, sedangkan yang terindikasi kemarin pas bulan sebelum lebaran itu sudah 89 ekor. Itu berdasarkan diagnosa dari teman-teman ya. Yang dicurigai ini sudah ASF. Kadis Peternakan Kabupaten Manggarai Barat mengatakan langkah antisipasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat yakni komunikasi, informasi, dan edukasi bahwa pemeliharaan babi di masyarakat penting karena memang untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi dengan adanya kendala ASF diharapkan masyarakat harus tetap semangat untuk pelihara hewan. Kadis Peternakan Manggarai Barat mengatakan secara teknis pemeliharaan hewan, jaga kebersihan kandang, batasi pengunjung serta pastikan bahwa perlengkapan kandang harus bersih sehingga mengurangi potensi penyebaran penyakit. Kemudian jikalau ada babi mati atau sakit segera disampaikan kepada petugas di lapangan. RRI SP Labuan Bajo, Rovinus Wula melaporkan. Laporannya dari Rovinus Wula sekaligus menutup warta berita pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.